Orang-orang di Lembah Harau punya satu larangan. Mereka tidak pernah mendekati Rangkiang Hitam setelah malam turun. Rangkiang adalah lumbung padi khas Minangkabau, tempat warga menyimpan hasil panen untuk kebutuhan kampung. Dan bahkan para perantau yang baru pulang kampung pun akan memilih memutar jalan. Karena konon ada seseorang yang masih menjaga padi di sana. Malam itu, 3 pemuda berjalan pulang melewati sawah. Fikri, Ajo, dan Randy. Masa cerita begitu masih dipercaya orang kampung? Jangan macam-macam kau, Jo. Orang tua di sini gak pernah main-main soal pantangan loh. Lalu Fikri melanjutkan mereka. Yang mana rangkiangnya? Coba sini perlihatkan aku. Di tengah sawah berkabut, berdiri sebuah rangkiang kayu berwarna hitam pekat. Tua, miring, dan pintunya sedikit terbuka. Ajo tertawa kecil dan meremehkan. Paling cuma cerita supaya orang gak maling padi. Fikri lagi-lagi menantang. Kalau aku ambil sedikit, apa yang bakal terjadi? Randy sangat cemas. Fikri, jangan. Namun Fikri malah berjalan menuju Rangkiang. Dan semakin dekat, suasana semakin sunyi. Angin berhenti. Bahkan daun padi pun tidak bergerak. Fikri berdiri tepat di depan pintu Rangkiang. Kayunya hitam seperti habis terbakar. Dan dari dalam tercium bau gabah basah. Fikri masih mencoba berani. Gak ada apa-apa kok. Gelap, sangat gelap. Hanya ada karung-karung padi. Dan sebuah kursi kayu tua menghadap dinding. Fikri mengambil segenggam padi. Dan tepat saat itu, kursi tua itu bergerak. Itu bukan milikmu. Fikri menoleh cepat. Dan di sana duduk seorang kakek tua berpakaian hitam. Tubuhnya kurus. Matanya putih seluruhnya. Diam menatap lurus. Fikri mulai takut. Siapa kakek? Kakek itu berdiri perlahan tanpa suara langkah. Padi di sini untuk orang lapar, bukan untuk hati yang rakus. Dan wajah kakek itu terlihat jelas. Keriput, tua, tapi matanya kosong. Lari! Mereka bertiga berlari menembus sawah. Namun setiap menoleh, kakek itu selalu sudah berdiri lebih dekat. Tanpa suara, tanpa langkah, hanya menatap. Aduh, gimana nih? Seru Randy panik. Karung kecil padi curian terlempar dari saku Fikri. Butiran padinya berserakan di tanah. Dan mendadak semua suara berhenti. Kakek itu kini berdiri tepat di depan mereka.
sangat dekat. Orang miskin boleh meminta, tapi orang serakah selalu mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Lampu-lampu sawah mendadak menyala dan sosok kakek itu menghilang. Keesokan paginya, Fikri kembali bersama warga kampung. Ia ingin meminta maaf. Namun, tak ada rangkiang hitam. Tak ada bangunan tua. Hanya sawah kosong dan batu kecil bertuliskan, "Padi kampung untuk yang membutuhkan." Sejak malam itu, tak ada lagi warga yang berani mengambil milik bersama diam-diam. Karena mereka percaya penjaga rangkiang hitam masih mengawasi dari kabut sawah lembah Harau.